Pemirsa, Timnas Indonesia mencetak sejarah baru dengan mengalahkan Arab Saudi untuk pertama kalinya dalam sejarah pertemuan kedua tim. Dan kemenangan Indonesia atas Arab Saudi ini membuat peringkat Indonesia naik jadi ke peringkat 3 dan perolehan poinnya menjadi 6 poin. Dan ini juga membuat pertandingan kemarin ini kalau Anda menyaksikan bertaburan kartu merah dan kuning ya. Ada beberapa pemain yang akhirnya kemungkinan tidak dimainkan lagi untuk laga berikutnya di play match ke-7 pada Maret 2025 melawan Australia. Lalu kira-kira seperti apa kans Indonesia untuk bisa terus melesak ke kualifikasi Piala Dunia? Kami akan bahasnya di Dua Sisi malam hari ini bersama saya, Dwi Anggia. Saya akan langsung memperkenalkan keempat narasumber yang sudah hadir di sini. Dari ujung sebelah sana ada Bung Riko Ceper. Selamat malam, nih pecinta sepak bola. Sehat? Selamat malam. Betul? Ya. Kemudian ada Bung Effendi Ghazali. Biasanya pengamat politik, sekarang kita undang sebagai pecinta sepak bola. Ya. Pecinta sepak bola. Selamat malam. Ada Bung Akmal Marhali, pengamat sepak bola. Selamat malam, Bung Akmal. Selamat malam, salam sepak bola. Yang di ujung nggak usah dikenalin kayaknya ya. Bung Towel, selamat malam Bung Towel. Malam Bagi. Udah terkenal soalnya. Ini kita belum mulai diskusi. Tadi Instagram saya tuh udah rame tuh, sosial media saya. Kenapa Maafkan. Bung Towel ya? Ini saya mewakili pertanyaan netizen kalau gitu. Mewakili kenapa sih harus Bung Towel? Nah, sebelum ke sana, saya mau tampilkan dulu nih pernyataannya Bung Towel yang sempat direkam oleh sejumlah media. Kita saksikan dulu bersama. Pernyataannya cukup menuai kontroversi nih. Bung Towel blak-blakan minta Sintayong mundur jelang laga lawan Arab Saudi. Harusnya kalau STY punya malu begitu. Benar begitu Bung Towel ngomongnya? Betul, setelah lawan Jepang. Setelah lawan Jepang. Ternyata abis lawan Arab Saudi menang. Gimana tuh? Masih pengen mundur nggak ini STY-nya? Dalam sudut pandang saya, ya Iya tetap seperti itu kesimpulannya. Tetap harus mundur? Dalam sudut pandang saya. Betul, saya nanya sudut pandangnya Iya. Bung Towel. Iya tetap. Alasannya kenapa? Kan sudah membawa Indonesia menang nih 2-0 lawan Arab Saudi. Panjang alasannya, karena saya mengamati dia sejak hadir di sini kan. Perjalanan dia sejak AFF 2020, 2022, lalu perjalanan dia memimpin tim nasional, lalu datangnya naturalisasi, 1 per 1, 2 per 2 gitu, 2 orang, 1, 2 sampai sekarang. Lalu saya bicara tentang kualitas permainan. Menurut Anda kualitas pemain juga nggak bagus? Ya kalau kita cukup lihat hanya menang, oke, ya hore-hore aja cukup. Tapi saya ingin memberikan sudut pandang lain gitu loh, insight terhadap kualitas itu. Apakah kualitas permainan itu sepadan dengan apa yang sudah didorong, ditambahkan, diberikan dengan naturalisasi itu? Saya apresiasi kemenangan itu 2-0, yes. Tapi kalau kita ingin melihat kualitas permainan, maka lihatlah statistik permainannya, statistik pertandingannya. Jadi kemenangan diapresiasi, tapi statistik permainan tidak bagus. Itu mencerminkan kualitas permainan. Oke. Bung Ege sepakat nggak nih? Kita udah menang nih, udah sampai di sini di prakualifikasi sampai saat ini, tapi kualitas pemain statistiknya masih kurang bagus menurut Bung Towel. Iya, saya datang ke sini ini pakai baju yang ditandatangani Sintayong dan Sumarji, pelatih, lalu manajer. Sebelum mereka berangkat ke Prancis waktu melawan Guinea ya untuk maju ke Olimpiade atau tidak. Lalu saya ketemu Sintayong dan saya bilang, Coach, ada salam khusus dari teman saya, Bung Towel. Betul, betul. Terus responnya STY gimana? Iya, barangkali dia nggak terlalu ngerti ya bahasa saya. Pakai bahasa Indonesia. Ya, tapi nama Towel pasti dia tahu lah, nggak mungkin nggak kan. Dan langsung mikirin waktu itu dia ya. Terus, yuk ketawa-ketawa, kita ada videonya di Instagram saya, itu bukti nyata. Tapi yang mau saya katakan, inilah saatnya kita bersatu ya, terutama karena apa? Jadi saya mau bilang terima kasih semua lah. Erick Thohir terima kasih, keluarga besar PSSI, Sintayong, Sumarji, kemudian siapa lagi, seluruh supporter, keluarga besar pemain-pemain ya, termasuk juga saya mau mengatakan terima kasih. Tommy Welly, Akmal Marhali, terima kasih juga Rocky Gerung dan semua yang lain. Karena apa? Karena kritik itu kan membangun ya untuk mengevaluasi, itulah kalau menurut saya itu refleksi, titik balik kita loh. Nanti lihat Akmal nanti ya bicara gimana. Tapi titik balik kita, betul nggak waktu kita kalah 4-0 lawan Jepang kan seperti waduh Piala Dunia yang walaupun ini kita baru bicara tentang babak ketiga. Kalau kita targetnya di 3-4. Berarti kita akan menghadapi ya kan 2 dari masing-masing grup yang hampir kalau posisi pada hari-hari ini itu adalah Uni Emirat Arab,
Qatar, kemudian Yordan, Oman, kita dan tergantung nanti siapa yang menyusul kita ya kalau itu. Sebentar, sebelum ke sana, ini mengenai statistik kualitas pemainnya nggak bagus katanya, buruk katanya. Yang kemarin ya. Secara sepanjang di bawah tangannya STY, di bawah pelatihnya STY. Kalau di perjalanan menuju ke Piala Dunia ini, sampai kita bertemu dengan Jepang, jelek kan statistiknya ya? Betul dong, sampai kita ketemu dengan Jepang yang 4-0, kan tidak membahagiakan. Kita di pool yang paling bawah. Sebentar, kalau bicara statistik menurut netizen, Jepang ya wajar lah kalah. Jepang kan nomor 1 di Asia aja, Jepang sebelumnya, paling tinggi. kalau sama Cina 2-1, wajar juga kalah. Sama Bahrain 2-2, wajar juga. Saya nonton Indonesia Bahrain tahun 2007 tanpa satupun pemain naturalisasi, 2-1 dengan gol dari Bambang Pamungkas dan Budi Sudarsono. Iya betul kan? Tanpa satu pun pemain naturalisasi ya. Artinya dengan pemain naturalisasi harusnya bisa lebih dari itu lagi. Iya itu posisi kita bisa berbeda-beda. Kalau saya selalu ingin mengatakan, saya dengar Tommy Welly, saya nonton di lapangan. Waktu 4-0 itu saya tetap kecewa. Walaupun ini yang kita hadapi Jepang. Ya. Toh buktinya kemarin Jepang sama Cina 3-1. Nah maksud saya kan ada perbandingan-perbandingan tuh ya. Jadi dalam konteks kecewa, pada waktu itu kecewa. Tapi pada hari ini saya bilang, kita melihat lagi ada anak-anak universitas terbuka di sini ya. Ada peluang kita terbuka lagi. Dari ada Bagri, ada UNJ, seluruh Indonesia kita terbuka lagi. Ini kesempatan kita bersatu. Ada di sini Anda melihat. Ya, ada harapan ya. Karena dengan ini grup C ini grup sangat lucu ya. Sama-sama 16 itu kalau di atasnya Iran 16 di A, Korea Selatan 14 ya. Di B kita di C juga 16 Jepang. 16, tapi sesudah itu 2 sampai 6-nya agak jauh 7 6 6 6 6 6. Jadi itu tipis sekali pergerakannya. Kalau kita besok ke Melbourne ya, mungkin di sana tanggal 20 bulan Maret 2025 Maret ya. Iya. 20 Maret apapun hasilnya akan bergerak ini. Yang karena betul-betul tipis itu 7 6 6 6 6 sampai bawah. Jadi menjawab kalau statistik itu kita nikmati sebagai statistik lah. Sebelum titik, kalau ini kan titik kebangkitan luar biasa. 15 kali pertemuan lawan Arab Saudi belum pernah menang. Betul ya? Yang ke-16 ini kita jadi menang. Ya kan? Ya. Kalau statistik tentang format baru Piala Dunia, ya ini yang terbaik ya dibandingkan ASEAN dan lain-lain. Tapi kalau format lama Piala Dunia, 86 kita yang paling baik. Betul ya? Kita sudah kalau saja bisa mengalahkan Korea Selatan waktu itu, udah sampai kita di Piala Dunia. Oke, Bung Akmal, kalau Anda sebentar, saya potong Bung Ege. Bung Akmal melihatnya gimana nih dengan kemenangan Indonesia melawan Arab Saudi kemarin? Ya, ini kemenangan yang patut disyukuri ya. Kalau kemudian orang berbicara apakah STY itu harus out atau tidak, ini kan bicara target. Target yang telah dicanangkan oleh PSSI. Sementara targetnya kan masih dalam perjalanan ya. Target dalam perjalanan karena PSSI menargetkan minimal peringkat 4 untuk lolos ke babak 4. Artinya masih ada 4 perjalanan lagi yang harus dilewati dengan tadi yang dikatakan oleh Bang Ege bahwa poinnya ketat kecuali Jepang ya. Artinya kita sebenarnya diuntungkan dengan situasi dan kondisi Australia dan Arab Saudi yang penampilannya tidak begitu bagus di kualifikasi saat ini. Gitu. Nah kalau bicara misalnya statistik Sintayong ini statistiknya di Indonesia lebih baik daripada di Korea Selatan. Di Indonesia saat ini dia 59 pertandingan dengan total 24 kali kemenangan, 14 kali imbang, kemudian 19 kali kalah, 44,07%. Rata-rata kemenangannya. Ketika dia menangani Korea Selatan dari 21 pertandingan, 6 kali menang, kemudian 7 kali imbang dan 8 kali kalah, 33,33%. Artinya hitungan-hitungan koefisiensinya lebih baik ketika dia menangani tim nasional Indonesia dibanding Korea Selatan. Ketika pasca Piala Dunia kemudian dia dipecat. Yang kedua, kalau dari hitung-hitungan 29 kemenangan yang diraih oleh Sintayong, saya mencatat rata-rata kita menang melawan tim-tim ASEAN ya. Kemudian kalau tim-tim yang levelnya level Asia setidaknya 2. Yang pertama adalah Kuwait ketika kualifikasi Piala Asia, yang kemudian sekarang adalah Arab Saudi. Jadi sebenarnya kita ini ada keuntungan menang 2 kali melawan tim Timur Tengah. Karena kemungkinan kalau kita lolos ke babak 4 besar, ke babak keempat itu kemungkinan kita akan bertemu dengan tim-tim Timur Tengah. Di grup A itu ada Uni Emirat Arab dan juga ada Qatar. Kemudian di grup B ada Oman dan Jordan, tim-tim Timur Tengah. Jadi gini, Anggi, saya ingin mengatakan saya sejak Sintayong dipercaya menjadi pelatih tim nasional pada 8 Januari 2020,
Sintayong itu akan keluar aura kemenangannya kalau dikritisi ternyata. Oh, jadi harus terus Bung Toel harus bernyanyi Iya. terus nih ya. Harus dikritisi terus nih Betul. nanti. Ini bicara pengalaman. Oke. Saya Nanti ditahan dulu bicara Enggak, pengalaman. nih bicara soal STY ini Iya, kan. iya. Dulu saya pernah dibully sama dengan Bung Toel juga Oke. gitu kan ketika Piala AFF U23 gitu kan. Ketika kita kalah dari Malaysia 1-2, kemudian kita hanya menang 1-0 dari Timur Leste. Ketika itu media-media bertanya kan, Oke. ada hashtag STY bagaimana gitu kan. Saya bilang ini hal yang wajar kalau Oke, kemudian kalau ada gitu saya tantangan minta seperti kritik itu, dari kan. keduanya di segmen selanjutnya mengenai performa kita melawan Arab Saudi kemarin. Ini udah menang nih, pasti kalau dari kalian berdua ada aja yang akan dikritik kan. Kita bahas, kita dengar. Usai jeda, sesaat lagi. Tetaplah di Dua Sisi. Ya, kemenangan Indonesia melawan Arab Saudi pada Selasa malam kemarin merupakan sejarah baru dalam pertemuan antar kedua tim ini ya. Dan tadi Bung Akmal bilang kalau STY ini tipikalnya yang kalau dikritik pasti baru akan menang gitu. Nah, saya mau nanya nih, kritik dari performa yang kemarin menurut bapak-bapak ini apa nih? Penampilan Indonesia dengan Waktu lawan Arab Saudi. Ya. Arab Saudi semua kritik akhirnya tidak akan muncul karena kita menang gitu. Kalau menang kan bebas gitu. Ya kan? Tapi ada satu hal menurut saya yang Tuh, perlu ada saya satu kritisi hal tetap gitu ada kan. berarti kan? Kalau seandainya kita meraih poin tidak baik, itu ada satu hal yang kemudian menurut saya ada penempatan pemain yang masih Sintayong itu melakukan eksperimen, menggantikan Marcelino dengan Pratama Arhan. Sementara Pratama Arhan kan main biasanya posisi back. 2 kali sudah Sintayong memposisikan Pratama Arhan bukan di posisinya. Pertama dijadikan winger kanan waktu melawan Arab Saudi, waktu melawan Jepang, kemudian kemarin menggantikan posisi Marcelino Ferdinand sebagai gelandang serang. Dan saya pikir eksperimen semacam ini ke depan ketika kita menghadapi 4 partai krusial sudah tidak bisa lagi dilakukan oleh Sintayong. Sintayong harus menurunkan the winning teamnya untuk mewujudkan target lolos 4 besar. Kalau Bahkan sekarang kita punya peluang untuk jadi runner up. Gitu, mengikuti atau mewujudkan apa yang dikatakan oleh pelatih Jepang Hajime Moriyasu bahwa Indonesia adalah salah satu tim yang layak mendampingi Jepang lolos Piala Dunia langsung. Amin gitu dong, amin ya, amin. Nah, tapi menurut Anda formasi yang seperti apa yang nggak eksperimen bentuknya yang mungkin bisa bikin tim Garuda bisa maju? Ya kalau di posisinya Marcelino Ferdinand misalnya ada Ricky Kambuaya. Atau mungkin ada Egy Maulana Fikri yang bisa main di sana. Atau Eliano Raider yang nyampe sekarang masih tanda tanya. Ada apa Eliano Raider dengan Sintayong gitu kan. Jangan sampai kemudian prosesnya, problem yang dihadapi oleh Eliano Raiders ini sama dengan problem yang dialami oleh Elkan Bagot, Saldi Ramdhani dan juga Matlock. Yaitu? Ya problem non teknis saja antara pelatih dengan pemain yang ada unsur apa istilahnya like dan dislike atau ada perselisihan yang tidak bisa diselesaikan. Oh, bisa saya sedikit begitu. Aja, saya bisa sama bisa berbeda dengan mengatakan kalau orang sudah menang itu nggak ada yang salah udah. Nggak ada yang bisa dikritik. Di sepak bola begitu. Kalau menang, wah udah bagus semua, udahlah top. Oh yang ngomong-ngomong salah kayak lu tahu aja gitu ya. Kayak Anda tahu aja, coba Anda yang pegang gitu. Jadi kalau udah menang, apalagi belum pernah menang lawan Arab Saudi, menang 2-0, ditambah lagi dengan anak muda 20 tahun bernama Marcelino, itu mencetak gol yang luar biasa, lalu duduk di kursi dengan gaya yang mengguncang dunia, mau ngapain lagi gitu. Walaupun ini Rico Ceper yang ngomong ya. Oke, Bung Riko, kalau menurut Anda kemenangan Indonesia kemarin itu karena faktor apa? Formasi pemain atau strategi? Hai kebalik. Jangan ngelawan. Mic-nya ya ampun. Kebalik. Oh iya. Aduh, Gimana? jadi ikutan gitu. Gimana? Mulat banget. Nggak, menurut Anda yang bikin faktor kemenangan Indonesia menorehkan sejarah melawan Arab Saudi itu apa? Faktor strategika atau formasi pemain kah? Atau memang ya karena mungkin dikritik karena oleh Bung Toel dan Bung Akmal? ada motivasi atau sedikit ultimatum, kalau enggak saya mundur nih. Jadi ketua umum. Ya mungkin karena memang ingin menangnya main di kandang. Sebenarnya memang kalau saya pribadi yang masyarakat suka nonton bola dengan apa adanya, peluang menang tuh yang gregetan banget kan bisa poin tuh dari Bahrain. Kemudian lawan Cina. Bahkan Cina menurut saya pribadi itu permainan terbaik Indonesia selama ini. Kenapa? Kita ngurung main di Cina.
Ball position tuh wah Cina didikte di negara dia. Di sini kan cuman kayak Australia katakan counter, dapat menang alhamdulillah. Waktu di Cina memang waduh asik banget tuh. Cuman hasilnya memang counter kemasukan 3-2 deh tuh. Hasilnya negatif lah. Tapi di sini kalau Arab Saudi memang lebih motivasi kuat. Sintayong juga tidak lagi menurut saya eksperimen seperti lawan Cina. Gonta ganti memang the dream team, the winning team banget menurut saya juga. Pergantian menang Fatamaran betul kata Akmal tadi. Kayak masih coba-coba aja di tengah masih banyak yang pas kayaknya gitu. Kenapa mesti Arhan yang mengganti Marcelino tadi gitu ya. Kalau perihal duduk tadi gitu memang selebrasinya dia ya. Selebrasi, anak muda ya. Kalau gini kan udah dipakai Irfan Bahdim. Kalau gini dulu kan zamannya Anda Bebeto kan. Tadinya dia begitu sambil ada nasi padang, teh manis banyak tuh. Tapi nggak bisa lari ya, nanti kalau gitu. jadi penghibur lah minimal jadi ada. Kalau menang apa aja? Kalau menang boleh pakai nasi padang, iya, boleh apa? kalau udah menang apa aja emang ngomongnya enak banget. Yang salah jadi ketutup. Coba seandainya kemarin ada Mit-Amit cabang bayi. Enggak Mit-Amit cabang bayi, blunder Mit-Amit ya. Udah 10 pemain 21 Mit-Amit tadi kan. Hubner udah merah. 22 misal gitu. Rame tuh. Rame, untungnya menang. Yang bau wangi aja dah baunya, begitu aja paling. Bukan karena banyak pemain Arab Saudi yang nggak turun kan kemarin kita lihat banyak yang nggak diturunkan. Ada dua Enggak juga. Waktu kita main di Arab Saudi juga maksud saya permainan kita nggak beda jauh kalau lihat yang sekarang ya. Karena gerbong naturalisasi apalah itu namanya. Ketika lawan Bahrain juga begitu, lawan Cina. Tapi kalau main Jepang emang kalau saya pribadi umpama draw peringkat 15 dunia itu udah menang dah, itu udah menang dah. Kalau lawan Jepang memang jauh kastanya. Tapi kalau kayak waktu lewat di Arab Saudi sana entah kebetulan tangga tapi ini bisa nih main di kita bisa kita ambil di poin. Nyolong dapat 2 gitu 2-0 ya begitulah. Bahrain juga cukup optimis. Saudi menurut saya Saudi sedang mengalami problem besar di sepak bolanya. Di mana hadirnya pemain-pemain bintang di sana membuat pemain-pemain utama mereka tidak jadi pemain inti di klubnya. Dan masalah ini akan dialami juga oleh Indonesia nanti ke depan di saat sekarang bagaimana ekspansi pemain asing sangat banyak di Indonesia dan ini membuat para pemain-pemain lokal kita yang berpotensi main di timnas menjadi memiliki jam terbang yang dikit. Salah satu problem Arab Saudi itu. Yang kedua problemnya adalah kebodohan Arab Saudi. Mereka terlalu bermain dengan emosional dan berharap ada berharap para pemain Indonesia itu melakukan pelanggaran-pelanggaran, banyak protes dan sebagainya padahal mereka kalah. Dan satu hal yang membuat Saudi kalah adalah kebetulan kita mampu memaksimalkan strategi Sintayong counter attack compact defense counter attack-nya dengan bagus. Saya tadinya berpikir gini, 15 menit pertama kita serang nih. Ketika nggak masuk kemudian akan terjadi seperti Jepang. Dan untungnya masuk Marcelino. Ketika kemudian gagal bisa jadi berbalik Arab Saudi yang akan menguasai jalannya pertandingan. Saya pikir itu masih banyak hal yang harus dievaluasi dari tim ini. Masih banyak hal yang harus dievaluasi. Cuman ada yang menarik Mal. Saya baru perhatiin Bung Toel juga pas nggak tahu nih bercandaan kita di masyarakat bahwa ketika tim-tim Timur Tengah lawan Indonesia, kalau mereka menang, jatuhnya banyak banget tuh. Jatuh guling-guling lebay, bahkan pada guling-guling totonya udah sampai Gadok Ciawi. Itu jauh. Kalau menang dramanya banyak. Tapi kalau kalah kalau ya apapun ngulur waktu strategi apapun, tapi kalau kalah pada tabrakannya tuh kencang banget yang hitungannya cedera nih dihajar sama Ivar Jenner. Bangunnya cepet banget. Kalau kalah, kalau menang yang nggak sentuhan juga guling-gulingan tadi itu. Oh Timur Tengah begitu, Bahrain begitu, Kuwait begitu. Banyak selain drama. provokasi ya, yang dilakukan pemain kita mesti lebih itu. Oh jadi bedanya Timur Tengah gitu. Nggak tahu Bung Tewel melihat nggak? Oke. Masih ada yang bisa dikritisi nggak dari pertama? Itu sudah diketahui sebelumnya. Ada dong. Ada sebentar, ini menarik nih. Masih ada ternyata. Kalau di sini kan kalau menang bisa bebas apa aja. Oke, menang patut disyukuri, apresiasi. Tapi apakah kita hanya melihat sekedar menang? Mungkin buat sebagian banyak orang oke. Tapi saya melihat sudut yang lain. Naturalisasi dilakukan untuk apa? Untuk memperkecil gap kita dengan tim-tim katakanlah elit Asia kan begitu. Naturalisasi dilakukan untuk memperkecil gap gitu kan. Lalu kita akan lihat statistik permainan bukan statistik yang tadi itu. Statistik permainan lawan Arab, possession kita 23, Arab 77. Jumlah shooting kalah, jumlah passing kalah, akurasi passing kalah. Jadi statistik pertandingan itu mempertontonkan kualitas permainan kita. Jadi secara aspek sepak bola kita masih lemah. Kan pertanyaan dasarnya filosofinya sepadankah dengan supply, dengan support pemain naturalisasi yang seabrek itu main masih dengan begitu.
Harusnya lebih dari ini. Jadi saya memberikan sebuah catatan kritis, apakah pelatih ini nggak bisa mengoptimalkan kualitas pemain itu lebih? Lalu setelah pertandingan, hari-hari ini kita tahu bahwa sebelum pertandingan para pemain itu ada meeting tersendiri yang tidak diikuti oleh pelatih, oleh official. Dibilangnya katakanlah penguatan. Whatever say, menurut saya, dalam dugaan saya, krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan terhadap... Ya, apakah pemain naturalisasi itu hanya bisa main untuk kecenderungan defense? Kemarin kan menang betul counter attack dua-duanya. Satu serangan Arab dari sisi kanan, hilang bola, agak ditarik sama Tom Hai di area penalti. Calvin Verdong dapat bola, lempar ke Marcelino kerja sama Ragnar, 1 lawan 1 cutback masuk. Yang kedua dari sisi kanan, hilang bola, set pieces Arab, heading dari bawah, Verdong bisa dapat dari kanan, makanya Verdong menyusur kan, counter attack. Jadi secara permainan gak ada yang berubah dari pakem STY. Compact defense, retreat ke bawah, rebut bola, counter attack. Jadi dalam situasi tertentu lawan Arab misalnya, yang secara gambaran besar sedang turun, saya lihat dalam permainan kemarin organisasi pertahanan mereka buruk, determinasi buruk. Maka jangan heran setelah pertandingan pelatih Arab mengkritisi dirinya, mengkritisi timnya. Tim kami bermain dalam intensitas yang seolah-olah ini pertandingan uji coba. Sahabatan. Iya, saya mengapresiasi ungkapan itu karena apa? Saya nggak mendapatkan itu dari Sinteyong. Sinteyong selalu excuse, selalu ngeles. Kalah dari Jepang dia berandai-andai kalau Ragnar bikin gol. Tapi pelatih Herve Renard yang juga kelas dunia, pernah bawa Arab di Piala Dunia 2022 yang kalahin Argentina, dia mengakui kekurangan timnya. Memasuki pertandingan tidak dalam intensitas yang baik. Kritisi lain sekarang saya mau di luar kemenangan. Menit 63 Sandy Walsh kram. Menit 66 Tom Hai kram. Menit 75 Marcelino kram. Kemudian digantikan mereka semua itu. Kan selama ini entah itu influencer, buzzer, penyembah STY dia semua bilang bahwa tim nasional di era STY nggak ada yang pasang dasi selama pertandingan. Tahu maksudnya pasang dasi? Lidahnya menjulur karena kecapean. 100 menit pun siap katanya. Kemarin lihat 63 Sandy Walsh kram. 66 Tom Hai kram. Mukanya merah udah kayak kepiting rebus. Lalu pertanyaan kita, kemana itu semua gimmick-gimmick, semua framing tentang stamina pemain kita hebat. Jadi saya mengkritisi karena semua aspek yang terjadi. Baik itu secara non teknis, saya melihat sosok seorang pelatih tentang jiwa sportsmanship-nya, sportivitas, fair play, respect ada di sana, dan juga soal taktikalnya. Oke, gitu baik. loh. Tahan dulu, Bung Tol. Nanti juga saya Terima mau kasih. tanyakan nih, benar nggak, setuju nggak kalau ini sepertinya Sintayong tidak bisa mengoptimalkan kemampuan pemainnya. Nah, kita akan bahas usai jeda saat lagi. Besar-besaran penting. Evaluasi besar-besaran penting. Betulkah demikian perlu? Saya minta jawabannya nanti usai jeda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Dua Sisi. Ya, kita lanjutkan kembali Dua Sisi, dan tadi Bung Toel yang saya garis bawahi pernyataannya, kenapa si STY nggak bisa sih, sepertinya tidak bisa mengoptimalkan kemampuan pemain yang sudah, nggak usah dijawab dulu. Kita minta respon dari Bung Ege, benar nggak begitu? Nggak bisa mengoptimalkan pemain yang udah bagus-bagus nih ceritanya. Datanya luar biasa dia ya, sampai tadi kan ada 2 statistik dari performance, penampilan ya dalam Pertandingan, belum ya. dapat trofi misalnya gitu-gitu ya, dengan segala yang sudah diberikan lah tambah. Iya, ditambah lagi misalnya dengan target yang semula diharapkan lawan ini dapat angka, lawan itu dapat angka, kemudian enggak. Tetapi ada titik balik. Saya nggak tahu pertemuan para pemain itu ya, saya nggak mendalami. Habis ini kita coba dalami. Tetapi yang menjadi menarik adalah mungkin ada beberapa poin lain. Kalau soal hujan, ahlinya dia mestinya ya. Ini kan menarik juga, Arab Saudi main sesudah hujan gitu loh. Apa hubungannya? Enggak, kan nggak biasa juga itu mereka bermain Di lapangan yang basah. Oh, hujannya berat bener, tiba-tiba. Chief, Ya. kan ahli pakar komunikasi politik. Ya. Ada pelatih, Ya. absolut biasanya. Ada pertemuan lain gitu loh, terpisah pemain aja. Lack of trust nggak, Chief? Sementara harus saya dalami, tapi kalau bicara enggak kita dalami. Tapi kalau bicara dari konteks positifnya aja, mungkin pemain-pemain lagi mau arisan. Enggak apa-apa dong. Tapi yang mau saya katakan gini,
semua catatan Toel tadi luar biasa, termasuk passing kita ya. Sama ini stamina pemain, mana tuh katanya yang dijual-jual stamina pemain yang kuat, tapi di menit kemarin itu kita mulai agak takut gini. Kan mulai dari detik pertama itu kita nyerang loh, betul ya? Ya di 5-6 udah mulai nyerang ya. Sama-sama jual beli serangan dan kita yang lebih awal gitu. Pada waktu itu kita mulai berpikir, benar gak tadi tuh ya, mengarah ke dasi dan lain sebagainya. Tapi poin-poin tadi yang mau saya satukan semuanya adalah begini. Yang pertama, orang boleh tetap pada posisi mengatakan bahwa pelatih itu tahu saat-saat dan kondisi-kondisinya. Kondisi lapangan, kondisi lawan yang datang. Jangan lupa loh, Arab Saudi ada 2 pemain utamanya yang Saleh An-Nasseri itu baru masuk di menit ke 67 kalau nggak salah. Terus kemudian juga yang mencetak gol ke gawang Argentina yang kedua, selain Seri itu Nasser Dawseri itu malah nggak, Nassernya main, Salemnya nggak dibawa misalnya. Jadi itu ada juga persoalan dengan Arab Saudi. Yang mau saya katakan, tentunya pelatih punya kekuatan-kekuatan sendiri pada saat sebelum pertandingan, ya, untuk menentukan siapa yang ini. Bahwa kemudian itu. Nah, Anda bilang pelatih yang untuk menentukan pemain kan. Pertanyaannya yang juga pertanyaan orang banyak di luar, Eliano Reinders kenapa nggak dimainkan? Oh itu kita di babak selanjutnya. Menurut Anda gimana Bung Ege? Saya Nanti jangan ngeles dulu. Enggak, yang ini saya nggak ngeles. Okay. Menurut saya menjadi menarik ya. Orang sudah diambil sumpahnya. Dia sering dibangga-banggakan sebagai adiknya dari siapa? Tijani Raiders AC Milan gitu ya. Terus kemudian nggak main gitu. Nah, buat apa berarti dimasukkan ke timnas? Kasihan aja dia sudah diambil sumpahnya gitu. Pak Kemal. Iya, tapi menurut saya Sintayong itu pintar memasukkan Eliano Reinders dalam line up. Karena sebelumnya di 2 kali tidak masuk line up Indonesia kalah. Oke. Kita 1-2 melawan Cina, kemudian 0-4 melawan Jepang. Nah kemarin ada peran Eliano Reinders di pertandingan itu walaupun hanya masuk line up tidak main. Jadi jangan-jangan nanti ada yang bilang line up aja masuk udah menang. Apalagi kalau main. Sedikit, saya mau tuntaskan gini. Toel ada benarnya ketika ini juga formasi ini ya, ketika disebut oleh Ketua Umum PSSI 352, tapi kalau saya melihat, kebetulan saya ikut nonton, itu relatif 352 ya, artinya 532. Bukan 352 yang punya potensi menyerang dengan banyak, tapi kan kita agak lebih banyak bertahan seperti yang dibayangkan oleh Toel tadi gitu ya. Cuma memang tadi kita diskusikan bahwa Marcelino sepertinya berada pada posisi di mana dia enak main ya, tidak dalam posisi-posisi sebelumnya di mana dia, ini posisi dia betul lah kalau menurut saya, betul ya. Sebelum ke Marcelino, dalam hal itu artinya ya STY menganalisis pada waktu pertandingan itu dianggap tepat. Gitu loh Toel. Walaupun passing, penguasaan bola menjadi rendah ya dalam konteks berhadapan dengan Arab Saudi. Oke, saya mau bisa diterima itu ya? Bung Riko, sebentar sebelum dijawab, biar sekalian nanti direspon. Ya. Kenapa menurut Anda kira-kira Eliano tadi nggak diturunkan, hanya di line up saja? Eliano nggak diturunkan sama Coach STY. Pasti kalau saya pertama kalau jawaban lempengnya sih ya bleng gitu ya. Pelatih mungkin paling tahu kondisi terakhir di kondisi tim saat itu apa strategi dan segala, kita nggak tahu. Takutnya tetap dia kan sertifikat memang udah lisensi pelatih udah apa gitu sertifikat. Kalau jawaban nggak lempengnya apa? Kenapa? Itu dia punya sertifikat bagus. Saya kan masih girik ya. Dia sertifikat, saya girik masalah lagi bermasalah. Kasian. Nah, mungkin kondisi terakhirnya mungkin kita nggak tahu kenapa. Saya kalau ngeliat juga bukan arti sama kayak saya nggak gede-gede amat ya. Kalau secara body kayak Witan Sulaiman mungkin, atau mungkin dia baru datang kena macet habis datang ke acara kampus night kali ya gitu ya. Jadi kalau saya lihat lebih kepada strategi pelatih Sintayong yang melihat bahwa ini belum dimasukin. Witan berapa kali pemanasan udah cukup bagus, yang dipanggil pertama Arhan. Gantiin siapa ya Arhan ini ya? Tiba-tiba Marcelino ditarik. Udah tepat, mungkin the right man on the wrong place. You know what I mean? Yes. Banget. Ya pokoknya gitu ya. Ya artinya. You know what I mean? Yes banget. Tapi nanti dikejar sama netizen gitu loh maksudnya. Ya tapi artinya memang kebutuhan tim. Kalau saya bilang gini, pelatih yang paling tahu detik itu saat itu. Mungkin melihat, mereview, ya udah ntar benar dia dipuji, mungkin salah ntar juga dia yang dicetak. Gitu aja udah sesimpel itu. Reward punishment semoga juga ada. Kalau kan seperti Toel, Anda melihatnya ada lempeng atau belok-belok nih kenapa Eliano nggak dimainkan? Kasus Eliano Reinders menurut saya akan jadi bom waktu buat kenapa? PSSI dan Sintayong. Prinsip naturalisasi saya ingatkan lagi, dan ini bukan saya ngomong, Exco PSSI Arya Sinulinga seringkali menegaskan, dan itu berarti suaranya Ketua Umum Erick Thohir lah. Kalau Arya yang ngomong kan, ini komunikasi. Dia bilang naturalisasi itu prinsipnya adalah pemain diambil di atas rata-rata. Jadi di atas rata-rata kemampuannya, kualitasnya. Lalu hal administratifnya apa? Ya harus ada persetujuan dari pelatih. Berarti ada assessment kualitas pada pelatih.
Sampai dilakukanlah proses naturalisasi yang urusan negara itu kan, yang harus ketok palu legislatif dan eksekutif tanda tangan kan begitu. Berarti proses yang mahal. Kita harus hormati proses negara itu kan. Eleanor Renders diambil sumpah buru-buru di Belgia kalau nggak salah, dalam proses yang juga sangat cepat. Lalu tidak dimainkan setengah babak waktu lawan Bahrain. Lalu waktu lawan Cina itu tidak masuk DSP. Bukan tidak masuk line up. Line up itu 11 starting line up, ada 7 cadangan. Jadi dalam setiap pertandingan itu ada 18 pemain yang didaftarkan dalam DSP, daftar susunan pemain. Dia nggak masuk. Dia nggak masuk. Lalu pelawan Jepang dia nggak masuk pula. Artinya pemain yang nggak masuk DSP itu biasanya pakai training jersey duduk di tribun. Pertanyaan dasarnya, kenapa dinaturalisasi? Kalau nggak akan dimainkan gitu ya. Sementara Sinteyong bilang, dan itu sempat terucap kan dianggap tidak layak. Belum layak masuk. Iya, lalu kenapa di assessment oke kalau gitu? Menurut Anda Karena kenapa? Arya Sinulinga sehari setelah lawan Jepang mengatakan bahwa proses naturalisasi itu dilakukan oleh PSSI kalau pelatih sudah oke. Maka itu yang saya bilang bom waktu. Oke. Apakah naturalisasi itu proses main-main, diberikan kepada siapa aja? Kan nggak boleh. Maka pertanyaannya ada 2 hal. Tentang kualitas Eleanor Renders yang dibilang tidak layak. Tentang naturalisasi, kenapa dinaturalisasi? Ini nggak main-main menurut saya. Maka saya bilang ini bom waktu. Kalau Bung Akmal, pandangan Anda seperti apa? Kenapa dinaturalisasi? Apakah karena kualitasnya atau karena hal lain? Kalau saya nangkepnya apa? Karena lebih alasan politis begitu? Kalau saya lihat mungkin alasannya ya alasan karena dibutuhkan ya. Pertama ya, alasan karena dibutuhkan. Kenapa? Karena kalau bicara jam bermainnya dia atau menit bermainnya dia di FC Zwolle juga cukup bagus gitu kan. Dan dia pemain versatile yang bisa main di posisi gelandang serang, winger kanan, back kanan gitu. Mungkin belum masuk SNY, standar SNS, standar nasional Sintayong. Gitu kan, sehingga kemudian belum bisa dimainkan. Mungkin seperti itu, artinya masih butuh waktu dan proses untuk kemudian dimainkan. Mungkin. Emangnya standar nasional Sintayong menyetujui naturalisasi kalau gitu? Kalau itu masalah komunikasi, kalau itu serius masalah komunikasi. Kan ada yang mengatakan bahwa ini harus di atas standar rata-rata, dibutuhkan. Lalu ada proses negara loh itu. Enggak, saya ingin mengatakan gini, Bang Ege, kenapa standar nasional Sintayong? Kan Elkan Bagot juga masuk ke Indonesia juga atas rekomendasi Sintayong juga kan gitu. Tapi kemudian di tengah jalan ada standar nasional Sintayong yang tidak bisa diterapkan oleh si pemain sehingga kemudian keluar berarti dari. Itu masalahnya. Berarti ada kegagalan dalam proses naturalisasi dong. Kan saya bilang naturalisasi itu nggak boleh sembarangan karena itu melibatkan proses negara. Kan begitu. Kan ada banyak pemain yang ingin timnas tapi nggak lolos karena dianggap ini lebih bagus kualitasnya, signifikan di atas rata-rata. Kita naturalisasi dan untuk proses naturalisasi itu butuh approval pelatih timnas kan. Berarti dia yang harus bertanggung jawab. That's why saya bilang ini bom waktu. Karena dia harus bertanggung jawabkan pernyataan tidak layak itu. Kalau itu tidak layak, kenapa Anda approve naturalisasi? Mendingan juga kayak saya, nggak dinaturalisasi, nggak dimainin tuh. Emang agak bisa. Oke. Nanti kita lanjutkan. Kita tinggalkan layak atau tidak Eleanor bermain. Kita di segmen selanjutnya akan bahas bagaimana peluang Indonesia untuk 4 pertandingan ke depan. Kira-kira seperti apa? Kita jeda sejenak, 2 sisi kembali sesaat lagi. Oke, Bapak-bapak, di segmen ini kalau tadi kita ngebahas mengenai janji-janji Sintayong, pemain yang dengan stamina kuat dan lain-lain, dan walaupun Indonesia sudah menang 2-0, ternyata Bung Toel tetap masih memiliki ketidakpuasan gitu ya. Tapi kita tinggalkan itu, kita menatap ke depan sebentar, karena masih ada 4 pertandingan lagi ya, kalau nggak salah ya, Indonesia akan dihadapi Cina, Jepang, Bahrain, home and away dengan Australia juga. Nah, kira-kira sebelum ke Bung Toel, nanti Bung Toel belakangan aja. Bang Ege, kita lihat pengamat politik bicara bola gimana? Enggak, kalau saya sejak 84 lah sama-sama Akmal ya. Kita udah jurnalis bola, terus nonton Piala Dunia sejak 1990. Jadi ada signifikansinya lah di situ. Yang mau saya katakan, betul, semua yang dinyatakan, walaupun orang bilang, ngapain sih kasih panggung ke Toel dan segala, menurut saya semuanya ini penting. Harus karena bukan hanya open system itu begitu, kalau closed system mati. Nah, sementara kita
mendengarkan itu semua sambil tadi nyatat apakah betul agen pemain ini yang berbeda misalnya apakah kita emang ngebahas agen pemain tadi. Bukan maksud saya itu semua dicatat saja. Apakah betul ada pertemuan nggak apa-apa. Emang ngaruh ada agen pemain? Iya maksud saya itu dicatat saja tapi target kita ke depan jangan berubah. Mudah-mudahan dengan semua upaya keras ini kita lolos ke Piala Dunia 2026. Nah tahapannya kan ada 2. Tahapan yang pertama apakah kita masih bisa di peringkat 1, 2 gitu ya. Memang jaraknya kan sedikit nih. Jepang sudah jauh, melenggang lah gitu ya. Australia 7, cuma 7 iya. di atas kita nih. Tony Popovic ini akan berhadapan dengan kita walaupun kemarin dengan Kusini Yenginya yang main bagus itu ya. Waktu lawan Bahrain kan itu jadinya artinya 2-2 mampu mengimbangi di tempat Bahrain yang mengalahkan dia waktu dipegang Graham Arnold ya. Jadi kita akan bertamu ke Melbourne pada tanggal 20 Maret ya. 20 Maret 2025 terus ke Jepang 10 Juni nanti. Nah kan dari sekarang ke 20 Maret ini kita mudah-mudahan masih ada ya pertimbangan apakah Ola Ramlan. Ola Romney itu masuk penyerang dan semua yang lain lah. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti yang dikatakan oleh Toel dan lain-lain. Ini sudah masuk. Bertandang di away itu secara psikologis mempengaruhi juga nggak? Maksudnya ini yang masuk ini mudah-mudahan nanti benar-benar turun ya. Jangan sampai nggak turun lagi. Nah lalu di Australia akan main diharapkan kita memetik 1 poin. Ya kalau bisa menang, alhamdulillah betul. Tapi memetik 1 poin penting. Sesudah itu kita menjadi tuan rumah bagi Bahrain dan bagi Cina serta terakhir bertarung ke Jepang ya. Itu 2. Lalu kalau kita masuk di peringkat 3 dan 4, kita akan berangkat ke babak keempat. Itu 1-2-3, 1-2-3 kurang lebih bayangan pada hari ini itu tadi ya. Uni Emirat Arab, Qatar, Yordan, Oman, lalu Indonesia misalnya dengan siapa. Nah itu nggak ada home and away. Cuma bermain di satu tempat netral ya, 1-2-3, 1-2-3 gitu. Dengan 4 pertandingan lagi Indonesia akan bermain di kandang dan juga di tandang nanti. Optimis sih kalau masyarakat gitu ya. Mungkin nanti lawan Bahrain bisa lah ambil poin. Karena kalau lihat kemarin mudah-mudahan bukan Ahmed Alkaf lagi. Wasit jadi traumatik gitu ya. Lawan Bahrain mungkin menang, bismillah 3 poin. Ini mah CPR menghayal gitu ya. Boleh dong kan nyatanya bagus. Bahrain bisa menang, lawan Cina bisa menang ambil poin. Di Australia imbang aja gitu. Di Jepang biar kata gini, Jepang udah lupain, udah lolos nih, udah gak ada yang ngejar, udah dikjaya banget. Pun dia turun lapis kedua, dia juga gak mau hilang muka main di kandang. Artinya draw deh, misalnya draw sama Jepang di sana umpama gitu. Kecuali Jepang yang main ya siapalah gitu ya. Namanya juga berhayal kan. Yang main Naruto gitu, kita bisa menang. Dengan poin dapat 6 aja lawan Bahrain dan di sini ya. Bahrain menang, lawan Cina menang. Mungkin 3 besar bisa lewat kali ya. Masuk putaran 4. Iya, cuma kalau saya khawatir tadi kalau ngomong sedikit tadi ke naturalisasi banyak. Bung Toel, Bung Akmal dengan ekspektasi yang tinggi dari masyarakat. Iyalah, dan itu normal aja harapannya tinggi. Kalau saya mikir ini jangka pendek mungkin ya. Short waktunya pendek oke lah. Ngatur FIFA lah dengan segala plus minusnya. Cuma jangka menengah panjangnya gimana ya? Kalau nggak pembinaan usia muda, grassrootsnya, kompetisi berjenjang. Ini selesai. Another day, kalau bagi saya itu another day, another story. Yang penting masuk dulu kualifikasi. Masuk dulu ya, jadi singkatnya dulu mau ke depan bodo amat gitu ya. Bilang tadi, kamu tahu gimana? Bisa nggak nih kita memenuhi hayalan tingkat tingginya dari Rico Ceper tadi? Jadi matematikanya kalau ingin lolos ke babak berikutnya paling nggak peringkat 3, 4, round 4 itu 7 poin. Matematikanya, teorinya draw dengan Australia di Australia, home 2 kali diambil lawan Bahrain 25 Maret. Sama Cina tanggal 5 Juni ya? Iya 5 Juni. Kalau itu dapat 7 poin berarti kita peluang ke babak berikutnya itu sudah aman. Tapi apakah 7 poin ini bisa direalisasikan? Menurut saya kuncinya adalah evaluasi besar-besaran yang ketum ngomong. Karena kalau enggak yang kemarin orang bola terutama atau family football akan menganggap itu cuma gimmick-gimmick aja tuh. Yang waktu lawan Jepang di ruang ganti. Kemarahannya hanya gimmick-gimmick aja. Makanya saya dorong PSSI punya ketegasan, punya visi yang lebih jauh dalam melihat itu. Maksudnya gini, kalau kurang pemain datanglah naturalisasi, nanti datanglah striker, oleh atau apapun lah namanya. Ada kurang pemain lagi datanglah. Kalau yang kurang pelatih, berani nggak PSSI lakukan hal yang sama? Ganti pelatih gitu. Tetap ujung-ujungnya mah Bung Toel nggak berubah, ganti pelatih. Oke, Bung Akmal gimana? Ya kalau saya
kunci untuk kita lolos ke peringkat 3-4 untuk ke babak keempat adalah kita menang lawan Bahrain dan Cina. Tapi kita punya peluang besar untuk lolos langsung sebagai runner up. Kuncinya ada melawan Australia. Dan saya punya keyakinan melawan Australia kita punya peluang untuk menang dengan kondisi Australia saat ini. Kenapa? Materi pemain kita ini hampir sama dengan materi pemain Australia. Bahkan kalau bicara market value, kita ini nomor 7 di Asia, gitu. Nomor satunya Jepang dengan 5 triliun, kita 549 miliar. Artinya dengan materi yang ada saat ini, kemudian rata-rata main di Eropa sama dengan Australia, kita punya peluang untuk menang lawan Australia. Artinya kalau kita bisa menang lawan Australia, kita bisa jadi runner up. Intinya adalah sekarang apakah STY bisa konsisten dengan gaya bermainnya seperti kemarin melawan Arab Saudi. Ya. Tapi ke depan saya sih berharap ya pokoknya STY lah, selalu Atau tetap pemain yakin. terus meeting sendiri, itu bagus juga tuh. Atau pemain meeting sendiri. Baik, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berbeda. Apapun yang terjadi, yang penting kalau saya ya, mudah-mudahan Anda benar, di pertandingan itu menang. Itulah. Ya iyalah, harus menang. Baik. Tapi yang pasti kita tidak bisa Tapi Toel mengingkari tetap bahwa harus dibaca, ya, diperhatikan. kita tidak bisa Tapi mengingkari gini bahwa Bang, yang paling penting adalah kalau kita mau menang di sisa pertandingan 4 itu, biarkan Bung Tawel kritik terus. Setuju. Karena STY akan Dan termotivasi. tetap harus ada evaluasi besar-besaran. Baik, kalau gitu saya tutup dan jangan lupa peringkat kita naik loh. Dari 130 kita naik ke 125. Lumayan kan, alhamdulillah. Mudah-mudahan akan terus naik di ranking FIFA-nya dan kita berharap tentunya tim Garuda bisa mencetak sejarah baru untuk lolos kualifikasi di Piala Dunia 2026. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir, Bung Riko, Bung Ege, Bung Akmal dan Bung Tawel, teman-teman dari UNJ, Bakri dan juga Universitas Terbuka. Saya Dwi Anggia, saya tutup 2 sisi malam hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.